My God is not an insyaallah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbisi, insya Allah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insya Allah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan bilang, Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata, kan insya Allah Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Oleh bilurnya kita yang percaya disembuhkan, berseru kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, diputihkannya putih salju. Dia adalah Allah yang senantiasa memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Kita pulang dari tempat ini kita punya kepastian. Kita tidak berkata ya mudah-mudahan rumah tangga saya dipulihkan, ya mudah-mudahan suami saya dijamah Tuhan, ya mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan. Tapi kita keluar dari tempat ini kita berjalan pasti. Saya tahu saya terima mujizat, saya tahu saya terima berkat, saya tahu saya disembuhkan, saya tahu saya menerima perkara yang besar. Ayat ini bilang sebab aku mempunyai keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendeta Gilbert Lumo Indong membuat sensasi lagi setelah dulu dia mengkritik tentang persepuluhan yang dibandingkan dengan 2,5%. Ya, jadi infak ataupun zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam hanya 2,5%, sementara kaum Nasrani 10%. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya. Sementara itu dalam video yang barusan ditayangkan, dia seakan-akan merendahkan ya, kalimat ataupun frase yang sangat sakral bagi umat Islam, yaitu kata insya Allah. Padahal kita tahu insya Allah itu bermakna jika Allah menghendaki. Jadi ada kekuasaan Allah di dalamnya, ada kekuatan Allah di dalamnya. Tetapi pendeta Gilbert seakan-akan merendahkan makna yang sangat sakral, yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam, kata insya Allah, jika Allah menghendaki. Padahal di dalam Al-Quran Al-Karim setidaknya ada 7 ayat Al-Quran yang menyebutkan kata insya Allah. Tetapi dari asbabun nuzul, dari sebab turunnya ayat, dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Ketika itu kaum musyrik Quraisy ingin menanyakan tentang keabsahan daripada kerasulan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, benarkah Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah menurut pengabaran dari kaum Yahudi berdasarkan Alkitab, penjelasan Alkitab. Lalu orang-orang Yahudi menjawab, tanyakan saja kepada Muhammad tentang 3 hal. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang Raja Zulkarnain, dan yang ketiga tentang Ruh. Kalau seandainya Muhammad dapat menjawab 2 pertanyaan tentang Zulkarnain dan Ashabul Kahfi dengan benar, lalu dia tidak bisa menjawab tentang Ruh, maka dia itu benar sebagai Rasul utusan Allah. Lalu kaum musyrik Quraisy datang kepada Nabi besar Muhammad SAW menanyakan 3 hal tadi, tentang Zulkarnain, tentang Ashabul Kahfi, dan tentang Ruh. Ternyata Rasulullah SAW menjawab, baiklah saya akan menjawabnya besok, pasti akan saya jawab besok hari.
Tapi ketika keesokan harinya tiba, orang-orang Quraisy menunggu jawaban dari Nabi besar Muhammad SAW. Ternyata tidak ada penjelasan sedikit pun dari beliau, sehingga gemparlah penduduk Mekah. Mereka mempertanyakan keabsahan, keotentikan dari kerasulan kenabian Muhammad SAW. Maka turunlah ayat yang berkaitan dengan insya Allah ini, yang berisi bahwa jangan sekali-kali mengatakan sesuatu pasti akan terjadi tanpa melibatkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang namanya umur, yang namanya permasalahan, yang namanya problematika, siapa yang tahu kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menurunkan ayatnya dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24 nanti yang akan saya sebutkan. Lalu beberapa hari kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bunyinya adalah sebagai berikut. Kita lihat bagaimana Allah seakan-akan menegur Rasulullah karena ucapannya mengandung kata kepastian. Saya akan mengabarkannya besok, saya akan menjawabnya besok hari, pasti saya jawab. Tetapi ternyata wahyu tidak turun. Maka beberapa hari kemudian setelah penduduk Makkah gempar menanyakan keabsahan, keotentikan daripada kerasulan, kebenaran daripada Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, maka malaikat Jibril menurunkan wahyu seakan-akan menegur Rasulullah SAW. Jangan sok pasti, ya, tapi ada keterlibatan Allah di dalamnya, ada kehendak Allah, kekuasaan Allah yang mengatur segala peristiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan melakukannya besok, kecuali jika Allah menghendaki, atau mengucapkan insya Allah, jika Allah menghendaki. Sekali lagi, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan sesuatu, aku akan melakukannya besok hari, kecuali jika Allah menghendaki, atau ucapkanlah insya Allah. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 23 ayat 24. Jadi ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Tadinya Rasulullah juga seperti yang dikatakan oleh sepede yang dikatakan oleh pendeta Gilbert, pasti saya akan jawab, pasti akan saya jawab, pasti akan berhasil, pasti akan sukses. Tapi kenyataannya enggak. Kenapa? Karena seakan-akan dirinya sangat mampu, ya, sangat berkuasa, seakan-akan dirinya yang menjadi Tuhan, yang menentukan segalanya. Kalau saya kerja keras pasti sukses, kalau saya kerja keras pasti kaya, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Rasulullah juga tulisnya begitu, ya, seperti apa yang dikatakan oleh pendeta Gilbert, pasti sukses, pasti berhasil, pasti masuk surga, tanpa melibatkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu setiap orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah pasti dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masuknya gampang atau tidak, ya, langsung masuk atau di introspeksi, diperiksa dulu oleh KPK-nya Allah di akhirat, ya. Itu masalahnya. Kalau masuk surga pasti masuk surga. Kalau orang kafir tidak ada jaminan, ya. Karena apa? Allah berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yakhsabu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu a'maluhum, amal-amal mereka, ya, kasarabin, seperti fata morgana, biqi'atin, yang ada di tanah datar, yakhsabu dham'anu ma'an, yang dikira oleh orang yang haus dahaga itu seperti air, padahal bukan air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, namun ketika didekati, ya, fata morgana itu bukan air, tidak ada sesuatu apapun di dalamnya.
Itulah amal-amal orang kafir, merasa banyak amal solehnya, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Seenak itu, tidak seenak itu, tidak segampang itu, men. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Syaratnya adalah iman Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya agama adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali, falan, kalau ada kata lan itu artinya sekali-kali, tidak akan diterima selamanya. Fala yuqbala minhu, tidak akan diterima sampai kapanpun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti benar-benar dalam keadaan merugi. Jadi insya Allah masuk Islam, insya Allah bersahadat, melibatkan Allah. Tapi kalau insya Allahnya untuk menghibur, hanya untuk memanipulasi, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Sudah menyebut nama Allah, berarti lebih lebih bertanggung jawab, lebih berkomitmen. Kenapa? Melibatkan Allah. Ya, lain dengannya pasti saya kerjakan, pasti saya akan melakukannya. Tetapi insya Allah saya melakukannya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pencerahan ini agar dapat dipahami. Kalau kita sebutkan ayat-ayatnya banyak, ya, sampai ada 7 ayat. Bahkan para nabi pun diantaranya mereka mengucapkan insya Allah. Bukan hanya Nabi besar Muhammad dan umat Islam, para nabi zaman dahulu pun mengucapkan kata insya Allah jika Allah menghendaki. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan menjadi pemahaman bagi kita bahwa Allah di atas segalanya. Manusia boleh menginginkan sesuatu, manusia berkehendak, boleh bercita-cita, tetapi Allah yang menentukan. Man will, a God is determined. Manusia berkeinginan, tetapi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.